Chaos eksklusif Manchester United, The Lord Devils, official merchandise starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Manchester United jadi satu-satunya tim yang melewati fase grup Europa League 2024-2025 dengan tanpa kekalahan. Pencapaian ini membuat MU cukup diunggulkan di fase gugur. Namun bukannya memperkuat tim, United justru lebih rajin melepas pemain di bursa transfer musim dingin kemarin. Yang terbaru ada Marcus Rashford yang dibiarkan gabung Aston Villa sebagai pemain pinjaman. Padahal Rashford jadi generasi terakhir dari skuad setan merah yang pernah menjuarai Europa League musim 2016-2017. Tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi lontong. United sudah tak memiliki alumni generasi emas era itu lagi. By the way, Mimin jadi penasaran bagaimana nasib pemain-pemain yang dulu pernah berjuang bersama itu. Mari kita cari tahu bersama. Namun sebelum itu kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11. Kita mulai dari penjaga gawang terlebih dahulu. Sebetulnya ada David De Gea, tapi Jose Mourinho kala itu lebih mempercayai Sergio Romero untuk menjaga gawang Manchester United di Europa League musim 2016-2017. Tidak ada alasan tertentu, Mourinho hanya ingin skuadnya bisa lebih fokus pada target. Di turnamen ini, Romero hampir tak tergantikan di bawah Mister. Ex-Sampdoria ini mengantongi 12 pertandingan di kompetisi tersebut. Dari 12 laga, Romero hanya kebobolan 4 dan berhasil clean sheet 8 kali. Dirinya bahkan mampu menjaga gawangnya tetap suci di laga final melawan Ajax. Usai mengangkat piala, Romero masih berseragam United hingga 2021 sebelum akhirnya membela raksasa Argentina Boca Juniors sejak 2022 hingga sekarang. Di posisi bek sayap kanan, Jose Mourinho memasang Antonio Valencia. Selain menjadi kapten tim, Valencia jadi pilihan terbaik Mourinho saat itu sebab performa Matteo Darmian belum cukup stabil. Namanya bahkan tidak sering masuk skuad untuk pertandingan Liga Eropa. Di luar itu, hanya ada beberapa pemain muda macam Timothy Fosu Mensah dan Guillermo Varela. Valencia mengantongi 9 penampilan di kompetisi tersebut. Usai membantu United juara Europa League, Valencia masih di Manchester hingga 2019 sebelum akhirnya membela klub Ekuador, Quito. Setahun di Quito, Valencia bergabung klub Meksiko Querétaro FC dan pensiun tahun 2021. Kini, ia jadi asisten pelatih di klub miliknya sendiri, Academia Ave. Untuk posisi bek kiri, MU sebetulnya punya Luke Shaw, namun Mourinho merasa tidak cocok dengan sang pemain. Alhasil pelatih asal Portugal itu menggunakan warisan Louis van Gaal, Daley Blind. Di Europa League musim 2016-2017, Blind mengemas 11 laga. Meski tak mencetak gol maupun assist, Blind tetap jadi bagian penting dalam skema permainan. Usai mengantarkan United juara, Blind bertahan hingga tahun 2018, lalu kembali ke Ajax untuk musim 2018-2019. Di usianya yang sudah 34 tahun, Blind masih aktif bermain bersama Girona. Ia bahkan jadi bagian dari tim Girona yang mendobrak dominasi Real Madrid dan Barcelona musim lalu. Untuk posisi bek tengah, Jose Mourinho kadang menggunakan skema 3 bek tengah, tapi paling sering menggunakan 2 bek tengah. Jika menggunakan skema 2 bek tengah, salah satunya pasti diisi Chris Smalling. Bek asal Inggris itu mengantongi 10 penampilan dan mencatatkan 1 assist. Dan ya, satu-satunya assist itu diciptakan di laga final. Smalling masih bermain 2 musim lagi untuk United setelah final. Ia kemudian pindah ke AS Roma musim 2019-2020.
Di Roma, Smalling mengantarkan timnya juara Conference League musim 2021-2022. Menariknya, kala itu Roma juga dilatih Jose Mourinho. Roma jadi klub Eropa terakhir Smalling sebelum akhirnya gabung klub Arab Saudi Al-Faiha tahun 2024. Yang jadi tandem Smalling adalah Marcos Rojo. Berbeda dengan Smalling yang lebih tenang, Rojo mengambil peran yang lebih gerasak-gerusuk di lini bertahan. Dirinya mengantongi 10 pertandingan di Europa League musim 2016-2017. Sayangnya dirinya absen di 3 laga terakhir termasuk final lantaran cedera ligamen. Meski begitu, Rojo adalah unsur penting dalam pertahanan MU. Jika bukan tanpanya, Sergio Romero mungkin tak akan mencapai 8 clean sheet. Usai juara, Rojo masih berseragam MU hingga 2020, sebelum akhirnya bermain di Boca Juniors hingga sekarang. Di Argentina, ia bereuni dengan Romero. Masuk ke area gelandang, Paul Pogba jadi pemain yang tak tergantikan di skuad Manchester United kala itu. Pemenang Golden Boy Award tahun 2013 itu jadi pemain dengan jumlah caps terbanyak, yakni 15, dan mencetak 3 gol serta 1 assist. Salah satu golnya bahkan dicetak di partai final melawan Ajax. Usai membantu United juara Europa League musim 2016-2017, Pogba masih menjadi pemain United hingga 2022 sebelum akhirnya kembali berseragam Juventus. Sayangnya di Juve karir Pogba justru hancur. Selain karena cedera berkepanjangan, Pogba tersandung kasus doping. Meski sudah menang banding atas kasusnya, Pogba baru bisa bermain pada Maret mendatang. Sebagai partner Pogba, Jose Mourinho punya 2 pilihan, yakni Ander Herrera dan Michael Carrick. Namun yang dimainkan di laga final adalah Herrera. Carrick lebih aktif bermain saat United berjuang di fase grup dan perempat final. Herrera mengantongi 9 caps di Europa League musim tersebut. Herrera baru meninggalkan United pada tahun 2019. Ia bergabung dengan PSG saat kontraknya di Old Trafford sudah habis. Sempat pulang ke Athletic Bilbao tahun 2022 dan menjuarai Copa del Rey musim 2023-2024. Kini Herrera baru saja merampungkan transfernya ke Boca Juniors. Ya, Herrera menyusul Rojo dan Romero yang sudah lebih dulu bergabung. Untuk melengkapi trio lini tengah, Jose Mourinho biasanya menempatkan Marouane Fellaini. Dirinya bahkan jadi pilihan utama The Special One di laga final yang dimainkan di Stockholm itu. Pemain yang didatangkan dari Everton itu tampil sebanyak 11 kali dan mencetak 1 gol serta 2 assist. Satu-satunya gol Fellaini tercipta di semifinal melawan Celta Vigo. Berkat gol tersebut, United menang agregat 2-1 dan berhak melaju ke final. Fellaini bermain untuk Setan Merah hingga tahun 2019 sebelum akhirnya mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, Fellaini cabut dari Eropa dan bergabung Shandong Taishan. Fellaini bermain 5 tahun dan pensiun pada tahun 2024. Kini ia disibukkan dengan kegiatan kemanusiaan. Di trio lini depan, sayap kanan diisi oleh Juan Mata. Pemain yang didatangkan dari Chelsea ini bermain sebanyak 10 kali dan mencetak 2 gol serta 1 assist. Di babak perempat final dan semifinal, Mata sempat absen lantaran cedera otot. Namun dirinya bisa pulih tepat waktu untuk tampil penuh di laga pamungkas. Mata masih berseragam Manchester United setelahnya, setidaknya hingga musim 2021-2022. Setelah dari MU, ia bergabung dengan Galatasaray, Vissel Kobe dan sekarang berkarir di Liga Australia bersama Western Sydney Wanderers. Ya, Mata yang dulunya main di MU kini jadi rival Rafael Struijk yang bermain untuk Brisbane Roar. Di sisi yang berlawanan ada Henrikh Mkhitaryan. Pemain asal Armenia ini juga jadi andalan Jose Mourinho di lini depan Manchester United musim itu.
Di Europa League, pemain yang akrab disapa Miki itu tampil sebanyak 11 kali dan mencetak 6 gol. Ia jadi top skor United di kompetisi tersebut. Salah satu golnya bahkan dicetak di laga final yang membuat MU menang 2-0 atas Ajax Amsterdam. Setelah juara, Miki hanya bertahan semusim sebelum akhirnya hengkang ke Arsenal. Gagal di Arsenal, ia merantau ke AS Roma dan juara Conference League musim 2021-2022 bersama Mourinho dan Smalling. Kini di usianya yang menginjak 36 tahun, Miki masih aktif bermain di Inter Milan. Di posisi ujung tombak, Jose Mourinho sebetulnya mengandalkan Zlatan Ibrahimovic. Sayangnya ia mengalami cedera di laga perempat final melawan Anderlecht. Meski begitu, Zlatan mengantongi 11 penampilan dengan mencetak 5 gol dan 4 assist. Ia jadi pemain paling berpengaruh di skuad MU kala itu. Di sisa laga, tugas lini depan dipasrahkan kepada Marcus Rashford. Usai hengkang dari MU pada tahun 2018, Zlatan berkelana ke LA Galaxy dan pensiun di AC Milan pada tahun 2023 dengan alasan cedera berkepanjangan. Meski begitu, Zlatan tetap mengabdi di Milan sebagai penasehat tim.